Oke, untuk video yang keempat, buku cara belajar jenius, yaitu mengubah catatan linear ke radian. Pada video yang ketiga telah disebutkan bahwa catatan linear tidak sesuai cara kerja alami otak. Oleh karena itu harus diubah menjadi ke catatan radian. Nah, caranya bagaimana? Ikuti terus video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar bermanfaat. Sebagai contoh, ini adalah catatan linear ya tentang alat transportasi. Alat transportasi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari bermacam-macam jenis dan seterusnya, itu kan. Ini kita lihat satu halaman. Tulisannya linear, warnanya sama, bentuk hurufnya sama. Berarti di sini ketika kita mau mencari kata motor, misalkan kata mobil atau speedboat, mau nggak mau kita harus baca dari atas. Alat transportasi, terus ketemulah di situ speedboat dan seterusnya. Sangat lama. Nah, kemudian akan saya peragakan ini catatan linear kita ubah menjadi catatan radian. Kita lihat alat transportasi yang kita jumpai, berarti judulnya, temanya alat transportasi. Kita cari kata kuncinya. Nah, macam-macam alat transportasi, yaitu yang pertama alat transportasi darat, laut, udara. Jadi kita sudah menemukan 3 kunci. Alat transportasi dibedakan menjadi darat, laut, dan udara. Nah, alat transportasi darat itu jenisnya kendaraan beroperasi di darat. Nah, ini semua orang sudah tahu lah, otak kita sudah memahami. Ini nggak perlu kita ambil. Yang kita ambil adalah misalkan contohnya alat transportasi darat, contohnya sepeda, becak, delman, motor, mobil, kereta api. Kemudian alat transportasi laut, itu tentunya berada di perairan, bisa di laut, bisa di danau, bisa di sungai. Nah, ini banyak digunakan oleh masyarakat yang sebagian besar tempat tinggalnya wilayah tempat perairan. Nah, contohnya apa? Perahu, sampan, speedboat. Kemudian yang ketiga, alat transportasi udara. Itu tentunya yang berada di udara, umumnya untuk bepergian jauh. Contohnya apa? Helikopter, pesawat terbang. Nah, misalkan kita ingin memasukkan informasi kata kunci alat transportasi, kemudian 3 macam, darat, laut, udara, dan contoh-contohnya ke otak kita secara tanpa kita sadari, secara alami. Caranya adalah pertama, alat transportasi, judulnya, temanya kita letakkan di tengah. Nah, ini di sini alat transportasi tulisan otak belahan kiri, dibingkai dengan gambar otak belahan kanan. Nah, bingkai ini silahkan bebas, teman-teman. Jadi bebas ya. Di situ bisa menggunakan, kalau yang suka gambar dikasih mobil atau motor atau apapun kesukaannya, tiap orang beda-beda. Yang bagus gambarlah sesuai kesukaannya. Suka pesawat terbang, gambar pesawat terbang, terus ditulis alat transportasi. Ini akan memperkuat imajinasi otak kita. Nah, bingkai ini adalah otak kanan. Jadi sehingga dua belahan otak kita bekerja semua. Kemudian alat transportasi tadi dibedakan menjadi 3, yaitu darat. Nah, darat apa aja? Tadi ada sepeda, becak, delman, motor, mobil, kereta api. Jadi kita ingin masukkan informasi contoh yang ada di sini, walaupun contohnya banyak ya. Jadi darat, transportasi darat, sepeda, becak, delman, motor, mobil, kereta api. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 contohnya. Kemudian yang kedua, laut, alat transportasi laut. Di situ contohnya perahu, sampan, speedboat. Ada 3 contoh. Kemudian yang ketiga, alat transportasi udara,
helikopter, pesawat terbang, balon udara. Ada 3. Nah, bayangkan catatan tadi dibanding dengan catatan seperti ini. Sama-sama satu layar. Cukup satu halaman, tetapi ini dilihat enak. Inilah yang dimaksud dengan catatan yang sesuai cara kerja alami otak. Kenapa begitu? Di sini ada ranting, ya, ada cabang berwarna biru, atasnya tulisan darat. Nah, biru ini otak kanan, ya, sedangkan tulisan darat otak kiri. Nah, ini. Begitu juga sepeda, becak, delman disangga oleh cabang ranting yang berwarna. Nah, cabang ranting itu juga dibikin lengkung. Itu kenapa? Otak senang lengkung daripada garis lurus. Kemudian dari besar mengecil. Perhatikan di situ rantingnya seperti pohon dari besar mengecil. Ini otak kita akan cepat menyerap informasi. Ketika kita membuat catatan tadi yang seperti ini, otak kita itu menyerap informasi tanpa kita sadari. Dan ini saya membuatnya pakai software mind map. Tapi adik-adik semua pelajar, teman-teman yang ingin belajar tentang pembelajaran jenius, ini sebaiknya menggunakan manual. Siapkan spidol yang berwarna-warni, kemudian ballpoint hitam. Kenapa warna-warni? Otak senang warna-warni. Jadi setiap ranting diberi warna yang berbeda. Setiap cabang diberi warna yang berbeda. Nah, setelah seperti ini, coba bayangkan. Seandainya ada pertanyaan, motor ada nggak di kelompok darat? Langsung ketemu. Mata kita menuju ke kelompok darat, motor ketemu. Tapi kalau catatan linear seperti tadi, kita mau ngoreksi motor ada nggak? Mau nggak mau kita harus baca semua. Baru setelah kita ketemu motor, kita terhenti. Tentunya lebih lama. Kalau ini langsung, mata menatap, motor kelihatan. Pesawat terbang di kelompok udara ada nggak? Langsung mata melihat udara, ketemulah pesawat terbang. Di laut ada nggak? Sampan, langsung kelihatan ada. Speedboat ada. Misalkan kelompok laut di situ ada nggak sepeda motor misalkan? Nggak ada, sudah kelihatan. Jadi inilah dasar kerja otak itu adalah mengelompokkan, mengklasifikasikan, ya. Jadi catatan linear tadi kalau hanya kita baca itu tidak ada proses thinkingnya. Ketika kita baca, kemudian kita kelompokkan, kita klasifikasi, oh ini topiknya alat transportasi, otak mikir, oh dikelompokkan 3, darat, laut, udara. Oh darat ada sepeda, becak, delman, motor, mobil, kereta api, perahu, kelompok laut, sampan, speedboat. Kelompok udara ada helikopter, pesawat terbang, balon udara, dan lain-lain. Kalau sudah bentuk seperti ini, silahkan teman-teman adik-adik semua pembelajar yang serius ingin meningkatkan daya ingatnya, memorinya, prestasinya, ya. Di situ setelah selesai praktek ini, coba dites. Temennya atau siapa suruh nanyain bahwa alat transportasi darat apa aja. Kita langsung akan nyebutin apa yang kita tulis tadi. Alat transportasi laut apa aja, kita langsung bisa ngeluarin memori kita yang tadi masuk, perahu, sampan, speedboat. Udara apa aja, silahkan praktekkan. Jadi praktekkan dari linear dibuat menjadi radian seperti ini. Setelah selesai silahkan diuji. Cari teman untuk menanyakan atau kalian semua bisa mempresentasikan dengan tanpa melihat teks. Misalkan alat transportasi ada darat, laut, udara. Darat adalah ini. Berarti ini kita keluarkan lagi. Itulah, silakan. Biasanya 90% ke atas, bahkan hampir 100, semua ingat, masuk ke otak. Inilah yang dimaksud dengan cara belajar yang jenius. Nah, sekarang kita lihat catatan. Nah, inilah catatan mind map dari salah satu siswa kita.
pelajaran biologi, nah dia kasih gambar-gambar. Jadi dalam satu bab, kalau mau ulangan cukup lihat ini. Walaupun ini hanya tulisannya kata kuncinya saja, otak sudah bisa ngoleksi-ngoleksikan. Jadi tulisan-tulisan ini sudah terkoneksi dengan tulisan-tulisan berikutnya, cabang dengan rantainya. Ini yang buat bisa menerjemahkan semua ini. Uniknya, kalau misalnya kita pinjam tulisan ini, kita belum tentu bisa memakai, karena bukan kita yang buat. Inilah otaknya yang buat. Jadi mind map itu seolah otaknya kita. Jadi ada baiknya yang pintar gambar, yang senang gambar, disisipi gambar. Seperti tadi alat transportasi darat. Wakili darat apa yang mudah diingat oleh pikiran kita? Oh, jalan raya. Kemudian udara, awan, laut, air. Untuk mengingatkan kalau laut itu dan sebagainya. Kemudian sepeda. Biar mantap lagi kalau bisa gambar, itu kasih gambar sepeda. Itu akan lebih mantap. Jadi disitulah otak kanan, otak kiri semua menyerap informasi. Praktekkan, terus aplikasikan, rasakan perubahan yang terjadi pada otak Anda. Semakin lama akan semakin kreatif, akan semakin memiliki kemampuan daya ingat yang lebih baik, dan akan belajar menjadi lebih efektif. Untuk latihan berikutnya yang semakin menantang, ikuti terus videonya di pembelajaran cara belajar serius.